Teorema turunan fungsi adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang digunakan untuk memahami perubahan suatu fungsi dan hubungan antara nilai fungsi dengan gradiennya. Turunan suatu fungsi merepresentasikan laju perubahan fungsi tersebut terhadap variabel bebasnya. Secara geometris, turunan adalah gradien atau kemiringan garis singgung kurva fungsi di suatu titik tertentu. Konsep dasar turunan diperkenalkan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang melibatkan perubahan seperti kecepatan, percepatan, atau tingkat pertumbuhan. Dalam konteks ini, turunan fungsi sebagai penghubung antar nilai fungsi dan sifat lokalnya, seperti pertumbuhan atau penurunan pada interval tertentu. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan, yakni dengan menyusun hasil bagi selisih f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per x dan menghitung limitnya dapat memakan waktu yang lama dan membosankan, sehingga adanya teorema turunan ini memungkinkan kita untuk mencari turunan fungsi yang nampaknya rumit dengan segera. Notasi turunan: 1. F aksen x, 2. dx f dalam kurung x, 3. dy per dx. Kita akan menggunakan notasi d per dx yang bermakna sama seperti dx aksen. Nah, yang pertama itu teorema 1 atau fungsi konstan. Definisi: jika f dalam kurung x sama dengan k sama dengan konstanta real, maka turunan f dalam kurung x adalah fx sama dengan 0. Bukti: f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per h. Limit h mendekati 0 k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Yang kedua adalah teorema 2 atau fungsi identitas. Jika f dalam kurung x sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1 atau d per dx dalam kurung x sama dengan 1. Bukti: f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per h. Limit h mendekati 0 x tambah h dikurang x per h. Limit h mendekati 0 h per h. Limit h mendekati 0 1 sama dengan 1. Yang ketiga, teorema 3 atau fungsi pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dan n bilangan rasional, maka f aksen x sama dengan nx pangkat n min 1 atau d per dx kali x pangkat n sama dengan nx pangkat n min 1. Bukti: f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x tambah h dikurang f dalam kurung x per min 1. Limit h mendekati 0 x tambah h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 min h. Limit n0 x pangkat n ditambah n1 x pangkat n min 1 h ditambah n2 x n min 2 h pangkat 2 ditambah n per n h pangkat n dikurang x pangkat n per h. Nah, yang keempat, teorema 4 atau hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika f suatu fungsi, c suatu konstanta, dan g fungsi yang didefinisikan oleh g dalam kurung x sama dengan c fx dan f aksen x ada, maka g aksen x sama dengan c
f aksen x atau d per dx dikali c fx sama dengan c d per dx kali fx sama dengan c f aksen x. Lanjut teorema 5 atau jumlah dua fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan dan y sama dengan fx sama dengan ux ditambah vx, maka y aksen sama dengan f aksen sama dengan u aksen x ditambah v aksen x atau d per dx dikali u tambah v sama dengan u aksen tambah v aksen. Selanjutnya lagi teorema 6 atau selisih dua fungsi. Jika u dan v adalah fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan dan y sama dengan fx sama dengan ux dikurang vx, maka y aksen sama dengan v aksen x sama dengan u aksen x dikurang v aksen x atau d per dx dikali u dikurang v sama dengan u aksen dikurang v aksen. Nah, lanjut lagi teorema 7, perkalian dua fungsi. Jika u dan v fungsi-fungsi dari x yang dapat diturunkan dan fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali v aksen x ditambah u aksen x dikali v aksen x atau d per dx dikali u kali v sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Jadi yang terakhir atau yang ke-8 yaitu teorema 8, aturan hasil kali. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdefinisikan dengan gx tidak boleh sama dengan 0, maka dalam kurung f per g aksen x sama dengan g mutlak x f aksen x dikurang fx g aksen x per g pangkat 2x atau dx dalam kurung fx per gx sama dengan g mutlak x dx f mutlak x dikurang fx dx gx per g pangkat 2x. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang aplikasi Maple. Maple adalah program komputer, komputasi, simbolik, dan numerik serta bahasa programan multi-paradigma yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1980 oleh grup Symbolics Computation di University of Waterloo, Ontario, Kanada. Perangkat lunak ini mencangkup beberapa bidang komputasi teknik seperti matematika simbolik, analisis numerik, pemrosesan data, visualisasi, dan lainnya. Maple mempunyai menu toolbox yang mencangkup Mapleism, menambahkan fungsionalitas untuk pemodelan fisik, multimediaman, dan pembuatan kode. Kapasitas Maple atau subword untuk komputasi simbolik mencangkup tujuan umum dari sistem komputer aljabar. Misalnya, ia dapat memanipulasi ekspresi matematika dan menemukan solusi simbolis untuk masalah tertentu, seperti yang timbul dari persamaan diferensial biasa dan parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penggunaan aplikasi Maple dengan memasukkan salah satu soal dari LKM. Nah, pada ini kita memasukkan soal nomor 3, yaitu tentukan turunan fungsi y sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x dalam kurung x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Seperti yang dijelaskan oleh teman kami tadi, bahwa di soal ini
kita menggunakan teorema G, yaitu aturan perkalian. Nah, kita misalkan fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x, fungsi gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 1. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus teorema G, yaitu turunan fx dikali gx sama dengan fx turunan gx ditambah gx turunan fx. Selanjutnya kita substitusikan soal ke dalam rumus teorema G. Kemudian kita masukkan lagi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X dalam kurung X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Y absennya sama dengan kita masukkan ini X pangkat 4 ditambah 2X turunan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 ditambah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 turunan X pangkat 4 ditambah 2X. Setelah seperti ini, kita ketik kembali X pangkat 4 ditambah 2X, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 ditambah X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1, X pangkat 4 ditambah 2X. Kita kali semua ini, kita ketik kembali X pangkat 4 ditambah 2X dikali 3X kuadrat ditambah 4X. Nah, 3X kuadrat ditambah 4X itu merupakan turunan dari X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1. Terus ditambah X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 1 dikali 4X pangkat 3 ditambah 2 itu merupakan turunan dari X pangkat 4 ditambah 2X. Kemudian langsung kita kali X pangkat 4 dikali 3X kuadrat sama dengan 3X pangkat 6. X pangkat 4 dikali 4X sama dengan 4X pangkat 5. X dikali 3X pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 3. 2X dikali 4X sama dengan 8X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dikali 4X pangkat 3 sama dengan 4X pangkat 6. X pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2X pangkat 3. 2X pangkat 2 dikali 4X pangkat 3 sama dengan 8X pangkat 5. 2X pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4X pangkat 2. 1 dikali 4X sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Lanjut. Nah, ini adalah hasil jumlah dari penjumlahan di atas. Jadi, turunan fungsi Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X dalam kurang X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 adalah 7X pangkat 6 ditambah 12X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 ditambah 2. Itulah penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Maple. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.